Berabe urusannya. Iya pak, apakah Darko sama Marco saudaraan? Soalnya namanya agak sama. Hahaha, ternyata lu banyak nanya juga anak baru. Iya beneran, mereka bersaudara, tapi mereka kurang akrab. Kalau mereka akrab, sudah pasti hanya ada satu geng di daerah sini. Hehe, makasih infonya pak. Kayaknya anak ini pemain. Belum juga gua ngomong, dia sudah tahu aja. Woi anak baru, kalau ada yang mau ditanyain lagi, tinggal datang aja ke sini. Hehehe, pemain dia. Ada apa, Bre? Gua mau laporan bang. Katanya kalau orang baru wajib laporan ke sini. Benar sekali, Bre. Ya udah, ayo masuk ke dalam. Bos, ada orang baru yang mau laporan, bos. Ya udah bre, langsung urus berkas-berkasnya. Jangan lupa pembayarannya, terus ingetin dia bahwa ada setoran setiap bulannya. Dan ingetin lagi, kalau nggak setoran, langsung minggat aja di daerah sini. Siap, bos. Ayo, Bre. Kita urus-urus berkas di depan. Anjir, udah kayak kepala desa aja ini orang. Sudah selesai, Bre. Ingat ya, jangan sampai telat untuk bayar setoran. Siap bang. Bang, gedung desa di sebelah mana ya? Lah ngapain ke desa? Udah nggak usah lagi laporan ke sana. Daerah ini sudah jadi wilayah geng Marco, jadi aman. Hehehe, iya bang, tapi saya pengen tahu aja. Walah, ya udah. Kalau mau ke desa, tinggal ke daerah utara aja. Nanti ada kantor desa di sana. Walah, siap makasih ya bang. Berarti besok gua harus ke kantor desa terlebih dahulu sebelum gua ke geng Darko. Gimana perkembangannya El? Baru juga gua 1 hari di sini. Tungguin aja, gua pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Siap, gua percaya sama lu El. Inikah kantor desanya? Ternyata beneran ada, tapi kata si kakek kemarin, Itu daerah kosong dek, mana mau mereka nguasain daerah itu. Enggak ada warga di sana, hanya tanah kosong dan hutan. mendingan gua masuk dulu. Kok nggak ada orang ya? Aneh sekali daerah ini. Ada sesuatu yang janggal ini. Mau lu apa dari gua, kampret? Permintaan gua sederhana El, gua mau lu hancurin geng Marco dan Darko di daerah Bunglon. Kenapa nyuruh gua? Yang jelas-jelas gua nggak tahu sedikit pun tentang geng itu. Dan kenapa nggak sama lu sendiri, kampret? El, kalau gua bisa, sudah pasti gua nggak bakalan nyariin orang kayak lu. Desa Bunglon nggak sesederhana yang lu pikirkan El. Gua sudah berusaha sendiri, bahkan gua sudah kirim orang-orang pilihan yang gua pilih. Tapi tetap masih belum gua dapatkan desa itu. Kenapa dia terobsesi sama desa itu? Emangnya apa yang lu cari di desa itu? Lu nggak harus tahu tentang desa itu. Lu hanya turutin perintah dari gua, hancurin geng Marco dan Darko. Setelah itu, baru gua bebaskan keluarga lu. Oke, tapi gua perlu teman-teman gua. Emangnya gua bodoh El? Lu sendirian yang harus pergi ke sana. Kalau lu pergi sama teman-teman lu, gua yakin lu pasti nyerang balik ke gua. Kampret, ternyata dia sangat waspada. Oke, gua setuju. Bagus, lu berangkat besok. Akhirnya, dia mau juga. Gua pengen tahu seberapa cerdas dia tanpa pion-pionnya. Tapi kayaknya warga di sini sejahtera. Nggak ada yang terancam sedikit pun di sini. Apa yang sebenarnya orang itu inginkan di desa ini? Gua harus nanyain lagi ke si bapak ini. Hehehe, pasti ada yang mau ditanyain ya dek. Iya pak. Tanyain aja dek, selagi bapak bisa jawab, pasti bapak jawab. Gini pak, kok aneh ya pak? Padahal ada 2 geng di sini, tapi kelihatannya warga di sini baik-baik saja, bahkan sejahtera kelihatannya.
Sejahtera, Dek. Kalau sejahtera, nggak mungkin Bapak selusuh ini. Kayaknya itu pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Iya juga ya Pak. Ya udah, saya pamit dulu Pak. Ini Pak. Nggak usah. Lagian nggak ada pertanyaan yang harus dijawab, bukan? Siap Pak, saya pamit dulu. Kayaknya itu pasukan geng Darko. Dari bajunya hampir sama dengan geng Marco. Mau nggak mau, gua harus pakai cara ini. Bre. Anjir, refleks juga ini orang. Lu siapa kampret? Tiba-tiba nyerang gua. Maafin gua, Bre. Anjir, pantesan orang itu nggak bisa ngancurin geng di desa ini. Pasukannya kuat juga. Bre, lu siapa sebenarnya? Tiba-tiba nyerang gua tanpa alasan. Apa salah gua? Maafin gua, Bang. Lu siapa sebenarnya, Bre? Lu mau apa? Kita bisa jual langsung. Siap, Bre. Gimana? Penghasilan kita sudah bisa dibagikan bulan sekarang ke warga? Aman, Bos, aman. Besok sudah bisa kita bagikan dengan rata. Bagus, bagus. Ya udah, lanjut kerja. Wow, ternyata mereka orang baik semuanya. Bos, bahaya bos. Ada yang ngambil hasil emas kita bulan sekarang, bos. Bajingan, kok bisa? Sudah lihat CCTV? Sudah, bos. Dari rekaman CCTV, terlihat orang dari pasukan geng Darko, bos. Kok bisa ya? Ayo, cepetan kita lihat dulu. Kampret, kok bisa geng Darko jadi seperti ini? Apa adik gua mau nguasain semuanya sendirian? Apa dia nggak ingat lagi sama kesepakatan kita, sama warga di sini? Bre, kumpulkan pasukan. Kita langsung berangkat ke markas geng Darko. Siap, bos. Bos. Emas kita dicuri, bos. Emas pendapatan bulan sekarang kita hilang, bos. Bajingan, kok bisa Bre? Siapa pelakunya? Dari CCTV, terlihat orang dari geng Marco, bos. Beneran Bre, lu sudah lihat dengan jelas? Sudah, bos. Saya yakin itu dari geng Marco. Enggak mungkin saya salah, bos. Kalau mau lihat, langsung CCTV-nya, bos. Enggak usah, ayo kumpulkan semua pasukan. Kita berangkat aja ke markas geng Marco. Kita cari tahu kejelasannya. Siap, bos.
Oi. Tadinya gua mau ke markas lu. Ternyata kita ketemu di sini. Lu mau kemana sama pasukan lu, Darko? Apa lu mau kabur setelah ngambil hasil tambang di daerah selatan, hah? Mau kabur lu bilang? Jelas-jelas gua mau ke markas lu, Marco. Lu kayaknya yang mau kabur dari sini karena sudah ngambil hasil tambang daerah barat. Apa-apaan lu, kampret? Baru kali ini gua lihat kejahatan lu sebenarnya. Lah, gua yang seharusnya bilang gitu ke lu, kampret. Kayaknya emang harus dengan kekerasan ini. Oke, kayaknya emang harus begitu. Lagian, kita juga belum tahu pasukan siapa yang lebih kuat. Oke. Serang semuanya. Hancurkan si Marco kampret itu. Serang, bre. Lu yang kampret, Darko. Ternyata orang ini beneran cerdas. Dia bisa melaksanakan rencananya dengan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun, walaupun dia sendirian. Gua pengen tahu rencana apa yang akan lu buat untuk menghancurkan geng Marco dan Darko. Gampang sekali, bre. Gua yakin dua geng itu bersaudara. Dari segi nama yang hampir sama antara Darko dan Marco, kayaknya mereka saudara kembar. Dan saya rasa mereka sedikit kurang akrab. Jadi gampang saja saya buat pion kembar untuk saya adu domba. Gila, boleh juga ini orang. Oke juga, tapi gua masih belum yakin sebelum semuanya berjalan dengan lancar. Lihat aja nanti. Bre, siap-siap, sebentar lagi kita akan pergi ke desa Bunglon. Kita akan panen besar di sana. Siap, bos. Jangan lupa bebasin keluarga si El. Kita jangan ingkar janji, karena dia sudah membantu pekerjaan kita. Siap, bos. Lah, kok kosong begini? Tadi pas video call sama si El, di sini ada peperangan antara geng Marco dan Darko. Tapi kenapa nggak ada orang di sini? Nyariin siapa, deh? Rencana gua nggak sesederhana itu, bre. Dua pion kembar ini jebakan untuk pion baru yang datang. Selamat menikmati rencana sebenarnya dari gua, orang sialan. Bos, itu kakek-kakek yang waktu itu nyaranin si El buat bantu kita, bos. Wah, ini orangnya, bre. Tapi rapi begini setelannya, bre. Mungkin sudah ganti baju, bos. Tapi saya enggak lupa sama mukanya, bos. Walah, makasih ya kakek karena sudah membantu kita. Membantu apaan ya? Justru kakek yang terima kasih sama kalian karena sudah membuat si El datang ke sini untuk membantu desa Bunglon. Maksudnya kayak apa ya? Untuk menangkap kalian. Witwiu. Oh bisa, kampret? Ya bisalah. Saya kepala desa di sini dan mereka berdua, Marco dan Darko, anak gua sendiri. Kampret, bingung gua. Kenapa harus bingung, deh? Dengerin, gua jelasin semuanya. Pak, bagaimana sekarang cara kita untuk melindungi aset terbesar desa ini? Karena saya yakin pasti ada seseorang atau mungkin banyak orang yang menginginkan tambang di sini untuk keuntungan pribadi mereka. Iya Pak, bagaimana Pak? Tenang aja, Bapak sudah memikirkan semuanya. Bagaimana Pak? Kita akan membuat geng baru di desa ini. Kita buat dua geng sekaligus. Yang pertama, geng Marco, nama kakak kamu, dan Darko, adik kamu. Kita buat seolah-olah desa ini diatur oleh geng itu. Bagaimana? Terus warga di sini gimana Pak? Apa mereka kita kasih tahu tentang hal ini? Jangan biarkan warga di sini tahu. Kita bertiga aja yang tahu. Satu lagi, kita rekrut pasukan di desa ini juga. Siapa? Tapi kantor desa ini sama Bapak gimana? Kantor desa ini kita kosongkan. Kita buat markas geng di depan tambang yang ada di daerah selatan dan barat. Kita fokuskan pembangunan di sana. Jangan hiraukan Bapak. Bapak sekarang waktunya istirahat. Jadi semua urusan desa ini kalian yang urus. Bapak mau duduk ngopi aja di gubuk yang ada di hutan. Hehehe. Anjir, ternyata kepala desa di sini bisa berpikir sejauh itu. Terus yang merencanakan ini semua siapa Pak? Si El, orang yang lu kirim ke sini, bre. Hehehe. Ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Kepala desa,
Tenang aja, saya nggak ada niatan jahat sama desa ini. Malahan saya ingin membantu desa ini. Saya yakin Bapak pasti sudah tahu kedatangan saya, bukan? Awal kedatangan saya ke sini, saya sudah bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres tentang semua ini. Dan ya, pas kemarin saya ke kantor desa, saya melihat foto Bapak di tembok yang menandakan bahwa Bapak adalah kepala desa di sini. Dan saya juga tahu Bapak begini karena ingin menjaga desa ini. Ternyata beneran rumor itu beredar bahwa kamu memang secerdas itu. Ya memang, Bapak sendiri yang mengirim kamu ke sini lewat orang jahat itu. Tapi seolah-olah orang itu yang kirim kamu ke sini. Jadi, apa rencana kamu sekarang, El? Bapak juga cerdas, Pak. Hehehe. Gini, Pak, rencana saya ingin membuat rekayasa peperangan antara geng Marco dan Darko. Tapi Bapak jangan kasih tahu terlebih dahulu dua anak Bapak itu. Nanti saya pinjam 2 pasukan di sini, Pak. 1 pasukan geng Marco dan 1 lagi pasukan geng Darko. Nah, setelah itu nanti mereka akan mencuri hasil tambang dari geng Marco dan Darko, pasukan Marco ke Darko dan sebaliknya, supaya nanti mereka menyangka ada yang mau menguasai dari salah satunya, dan otomatis rekayasa peperangan itu terjadi. Gila. Gak bener ini orang, bisa berpikir sejauh itu. Setelah itu gimana? Setelah itu, saya akan video call dengan orang jahat itu, supaya mereka tahu ada kerusuhan di daerah Bunglon, seperti yang mereka inginkan. Nah, setelah video call selesai, saya mau Bapak memisahkan semuanya, dan menjelaskan semuanya. Dan setelah mereka datang, baru itu tugas Bapak dan anak Bapak di sini. Karena saya tahu Bapak ngundang saya ke sini cuman buat memancing ketua dari mereka, bukan? Bajingan kau. Ternyata lu bisa menebak semua rencana gua dengan benar, El. Gua nggak sia-sia ngundang lu ke sini. Gua masih heran, kok bisa lu tahu semuanya? Hehehe, itu hanya kebetulan, Pak. Ya udah, saya pamit dulu, Pak. Saya serahkan semuanya ke Bapak ya. Kampret, gua terlalu meremehkan orang itu. Gua nggak nyangka dia selicik dan secerdas itu. Gua menyesal nggak mendengarkan rencana dia semuanya. Suruh siapa? Enggak mau dengerin rencana gua sampai selesai. Skakmat. Gimana? Mau dengerin sampai selesai rencana gua? Nggak usah, gua yakin rencana lu pasti mulus, El.